anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anak, sebelum ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak masuk atau sakit? Tidak ada ya. Alhamdulillah semua masuk dan dalam keadaan yang sama-sama sehat. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran hingga akhir nanti dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama ya anak-anak. Lanjut, ibu ingin bertanya nih, ada yang tahu nggak apa itu adab? Ya, tahu? Ya Fahri, apa itu adab? Iya benar. Terus ada yang tahu nggak apa sih adab kita kepada kedua orang tua? Ada yang tahu? Ya Rena? Iya benar sekali. Terus bagaimana cara kita beradab kepada guru? Ada yang tahu? Ayo tolong disebutin. Satu aja nggak apa-apa. Ya bagus. Iya benar sekali, jawaban bagus. Jadi anak-anak, adab sendiri itu seperti tata krama ya, tata krama kita kepada orang yang lebih tua dan orang yang harus kita hormati, seperti kedua orang tua dan juga dengan guru. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan lanjut menjelaskan mengenai adab kepada orang tua dan guru. Apa sih pengertian adab? Tadi sudah kita singgung bersama-sama ya. Maka sekarang ibu akan menjelaskan pengertian adab. Kata adab berasal dari bahasa Arab yang berarti pendidikan atau mendidik. Secara etimologi, adab adalah tingkah laku atau aturan yang didasari oleh norma atau agama. Anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, ibu akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Kemudian ibu di sini akan membahas mengenai adab kepada orang tua. Anak-anak, berbuat baik kepada orang tua itu, birrul walidain, adalah perbuatan yang sangat baik anak-anak. Mengapa demikian? Dikarenakan Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Anak-anak, sudahkah kalian tahu bahwasanya seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia dikarenakan seorang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan anak-anak. Bayangkan, perutnya membesar, merasakan sakit, terus merasakan lain-lain ya yang dirasakan oleh orang hamil pada umumnya. Tetapi seorang ibu senantiasa senang, dalam kondisi bahagia, selalu bahagia, walaupun keadaannya sendiri lemah gitu ya. Dan mengapa juga ayah di dalam Islam juga memiliki kedudukan yang tinggi? Karena ayah itu sebagai tulang punggung keluarga, sebagai penanggung jawab keluarga kecilnya ya. Jadi anak-anak, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya anak-anak,
Ketika seorang anak itu sudah besar, tanggung jawab kedua orang tua itu tidak lantas menjadi ringan anak-anak, tetapi tanggung jawab kedua orang tua itu menjadi semakin berat. Mengapa demikian? Iya, kita jabarkan satu-satu ya. Yang pertama adalah seorang ibu. Ketika anak sudah dewasa, maka seorang ibu ini pastilah menyekolahkan, kedua orang tua maksud saya ya, pastilah menyekolahkan anaknya. Dan tugas seorang ibu adalah pagi-pagi bangun, ya, dimana suami masih tidur, anak masih tidur, ibu sudah bangun, menyiapkan makanan, menatakan seragam, menyiapkan segalanya ya untuk persiapan anaknya pergi ke sekolah. Kemudian sang ayah juga dari pagi sampai malam mencari rezeki untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk menyekolahkan anaknya, untuk makan sehari-hari keluarganya anak-anak. Masya Allah, sungguh mulia sekali ya kedua orang tua kita. Baik anak-anak, tadi ibu juga sudah menyinggung mengenai bagaimana cara kita beradab kepada orang tua. Dan ibu sekarang akan menjelaskan lebih rinci apa saja sih bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Nomor 1, menyayangi dan mencintai orang tua. Anak-anakku tersayang semuanya, kita sebagai seorang anak harus sayang, harus mencintai kedua orang tua kita. Bagaimanapun rupa orang tua kita, ya, harus kita sayangi. Jangan sampai ketika kita dewasa nanti kita melupakan kasih sayang kedua orang tua kita. Kita menelantarkan mereka, kita membiarkan mereka hidup di jalanan. Jangan ya anak-anak. Kemudian nomor 2, menaati keduanya. Dalam menaati kedua orang tua ada tanda kutip, ya. Tanda kutipnya adalah ketika orang tua menyuruh kita dalam hal kebaikan, maka kita harus melaksanakannya. Namun ketika orang tua kita menyuruh kita dalam hal maksiat, kita harus menolaknya. Tapi tidak serta-merta menolak dengan ketus, harus dengan lemah lembut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika seorang bapak menyuruh kita membelikan rokok, Lele, sini, belikan bapak rokok di warung. Nanti kita rokok bareng-bareng, jangan sampai ketahuan ibumu. Nah, anak-anak, kita harus bisa mengambil positif dan negatifnya. Positifnya adalah kita harus mau disuruh seorang ayah, bapak tadi, untuk membelikan rokok di warung. Dan negatifnya, ketika kita sudah membelikan rokok, kita bilang secara baik-baik, mohon maaf pak, saya tidak ingin merokok, saya tidak bisa merokok karena saya nanti takut dimarahin ibu atau gimana. Pokoknya harus secara sopan. Sudah paham ya? Lanjut pada nomor 3 adalah tidak menyakiti perasaan orang tua. Maksudnya adalah kita sebagai anak tidak boleh menyakiti perasaan orang tua. Di dalam Islam, bicara saja itu dilarang. Maka ayo kita semuanya, baik saya, ibu guru, maupun murid-murid semuanya, anak-anak semuanya, kalau sekarang masih sering membantah kedua orang tua, mari kita sama-sama untuk lebih patuh, lebih menghormati, dan lebih menjaga perasaan orang tua. Kita lanjut pada nomor 4, tetap memperhatikan orang tua walaupun sudah mempunyai anak. Untuk poin keempat ini anak-anak, khususnya untuk kaum laki-laki ya, kaum Adam, apabila sudah menikah pastilah mempunyai seorang istri dan nantinya akan mempunyai anak, membentuk keluarga kecil. Maka meskipun sudah berkeluarga, seorang laki-laki ketika kedua orang tuanya masih hidup haruslah menafkahi kedua orang tuanya tadi. Walaupun sedikit banyak harus tetap memberi, ya. Memberinya juga harus secara ikhlas. Dan untuk seorang istri, kaum Hawa, jangan mencegah suaminya untuk memberikan nafkah atau memberi sedikit rezekinya berbagi kepada orang tuanya. Jangan ya, karena itu sudah termasuk
kewajiban daripada seorang anak laki-laki. Lanjut pada poin kelima, mendoakan kedua orang tua. Anak-anak, kita kalau mendoakan orang tua itu tidak harus menunggu orang tua kita meninggal terlebih dahulu, nggih. Nah, kita itu harus setiap hari mendoakan orang tua, yakni ketika kita selesai sholat 5 waktu, kita bacakan doa orang tua, ya. Bagaimana doa orang tua itu? Kita baca bersama-sama ya, karena ibu yakin kalian semua sudah mengetahuinya dan sudah pernah dipelajari di jenjang kelas sebelumnya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua kita. Jangan dilupakan ya, setiap habis sholat kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Lanjut pada poin ke-6, jangan mengungkit kebaikan kita kepada orang tua. Anak-anak, ibaratnya syair lagu. Kedua orang tua itu seperti ini. Hanya memberi, tak harap kembali. Jadi anak-anak, orang tua itu hanya ingin dalam hatinya itu memberi dan terus memberi seorang anak yang ia sayangi, ia kasihi. Nggak mau dibalas apa-apa sebenarnya ya. Kalau anaknya misalkan sukses, itu nggak ada orang tua yang bilang, nanti lek kamu sukses harus totalan ya, biaya aku membesarkanmu, biaya aku melahirkanmu. Pasti nggak ada, nggak ada. Sedikit sekali kasus yang seperti itu. Semua pasti rata-rata kedua orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ketika anaknya sukses, pasti orang tua juga akan bahagia, tidak ingin dibalas apa-apa. Maka dari itu ketika kita sudah bisa memberi sedikitlah rezeki kita kepada orang tua, jangan diungkit supaya orang tua kita juga bahagia. Kalau orang tua kita bahagia, ridhonya juga dapat kita, pasti kita akan mendapat ridhonya orang tua, tambah semakin sukses anak-anak. Lanjut ya pada poin ke-7, tidak mencaci maki orang tua. Tidak mencaci maki orang tua itu maksudnya kita itu tidak mengolok-olok orang tua kita. Kalau misalkan orang tua kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, ya kita harus bisa terima dengan sabar. Oh, mungkin kedua orang tuaku masih bekerja gitu ya. Jangan sekali-sekali kita ini ya, mencaci maki kedua orang tua kita hanya gara-gara tidak bisa memenuhi kebutuhan kita anak-anak. Nggih. Baik. Ibu sudah menjelaskan ya pengertian dari adab dan juga bagaimana adab kepada orang tua. Apakah dari penjelasan ibu ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, ibu akan lanjut pada materi berikutnya, yakni pengertian guru. Di awal tadi sudah kita singgung ya, bagaimana caranya kita bersikap kepada guru gitu ya. Maka sekarang ibu akan menjelaskan. Guru adalah orang yang memberikan kita ilmu baik di TK, MTS, MA dan seterusnya. Namun perlu digarisbawahi ya, kalau di MI, MTS, MA, TK itu kan dalam jenjang kita ini belajar di suatu lembaga ya. Tapi seorang guru itu bukan hanya yang mengajar pada suatu lembaga pendidikan saja, melainkan siapa saja yang memberikan kita ilmu, kemudian ilmu itu bermanfaat sekali untuk kita, ilmu apa saja, pokoknya yang baik-baik ya, itu tetap disebut seorang guru. Dan anak-anak, guru itu juga termasuk orang tua kita, terutama orang tua kita yang kedua setelah orang tua kita kedua di sekolah. Jadi kita harus bersikap baik ya. Lalu apa saja sih adab kepada guru? Yang pertama, tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahannya. Maksudnya seperti ini ya anak-anak.
kan manusia itu tidak ada yang diciptakan secara sempurna. Semua manusia itu pasti memiliki yang namanya kekurangan dan juga kelebihan. Dan kita itu sebagai siswa tidak boleh mencari-cari kesalahan seorang guru. Ibaratnya gini ya anak-anak, jangan membangunkan harimau yang sedang tidur ya. Kalau gurunya kalian anteng-anteng saja, tetapi kalian itu menggoda terus, pasti guru juga akan marah. Nanti akan menimbulkan tidak berkahnya ilmu yang kita dapatkan. Lanjut ya pada nomor kedua, tidak menggibahnya. Anak-anak, ini sering terjadi ya, apabila gurunya itu tidak enak gitu ya kalau menerangkan gitu, terlalu banyak bicara atau terlalu banyak memberikan tugas, pasti nanti gerundel guring-guringnya nggih, kayak apa ya, ngerasani gitu. Kita tidak boleh sebagai murid seperti itu ya, karena menggibah itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi naudzubillah, jangan sampai kita melakukannya. Kalau misalkan kita sekarang masih melakukannya, ya monggo bareng-bareng kita bilangkanlah kebiasaan itu, ganti dengan kebiasaan yang lebih positif. Lanjut ya anak-anak ke poin ketiga, mendoakan semoga diberi pahala atas ilmu yang diajarkan. Sebagai balas budi kita kepada seorang guru yang telah memberikan kita ilmu, maka kita sebagai murid haruslah mendoakan guru. Kita tidak hanya mendoakan kedua orang tua dan juga keluarga, melainkan juga mendoakan orang yang sudah memberikan kita ilmu. Oke? Lanjut pada nomor keempat, mengambil manfaat dari kebaikan guru dan meneladani akhlak baik yang dilakukan. Nah, kita sebagai siswa, sebagai murid harus pintar nggih memilah-milah. Jangan semua tingkah laku guru atau apa yang ditunjukkan oleh guru itu kita tiru ya. Terutama ketika guru kita tuh marahin kita, menegur kita dengan marah-marah, kita jangan ke bawah dengan emosinya. Kita jangan meniru emosinya, tapi ambillah sisi positifnya. Itu ya. Kemudian anak-anak lanjut pada poin kelima, menjaga adab berbicara kepada guru. Nah, poin kelima ini sering ya ibu jumpai di sekolah-sekolah itu, antara guru dan murid itu seperti teman. Bahkan ya bicaranya seperti teman gitu, tanpa membedakan ini adalah guru saya dan saya adalah siswa, maka dicampur adukkanlah bahasa itu. Maka jangan sampai seperti itu. Walaupun usianya tertaut tidak jauh dari kita, maka kita harus tetap menghormatinya, harus menjaga sopan santun kita dan tutur bicara kita. Lanjut kepada poin 6, taat kepada semua perintah guru kecuali pada perintah maksiat. Sudah ibu jelaskan tadi ya, ketika guru itu tadi marah-marah, ketika kita berbuat salah, maka kita jangan ambil marahnya, tapi ambillah sisi positif dari marahnya beliau tadi, mungkin supaya kita ini menjadi lebih baik lagi gitu. Lanjut poin 7, memberi salam kepada guru ketika berjumpa. Saat berjumpa dengan guru dimanapun berada, setidaknya kita mengucapkan salam nggih. Assalamualaikum, jangan sampai kita mengucapkan woi, hai, halo, jangan sampai nggih. Kemudian lanjut pada poin 8, rendah hati di hadapan guru. Rendah hati di hadapan guru ini contohnya seperti ada guru baru, atau misalnya kakak-kakak lagi PPL, lagi latihan mengajar di sekolah kalian ya, otomatis kan masih pengenalan sekolah tersebut ya, masih belum tahulah bagaimana lingkungannya, bagaimana anak didiknya, kan masih pengenalan kan, masih permulaan gitu. Nah, kita sebagai anak didik juga, sebagai siswa, sebagai murid itu tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh kita sombong gitu ya, harus kita rendah hati dengan cara, oh bu, niki kelasnya. Kalau misalnya seorang guru tadi belum tahu gimana kelas yang akan diajarnya gitu ya, kita beritahu dengan cara yang sopan seperti itu nggih. Kemudian yang terakhir adalah poin 9, meminta izin kepada guru ketika mau pergi meninggalkan majelis. Contohnya adalah ketika kita mau ke kamar mandi, kita izin, jangan langsung seludar, itu pasti akan mengganggu pembelajaran guru tersebut anak-anak. Baik, demikian penjelasan dari ibu mengenai adab kepada orang tua dan guru.
Apakah sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Oke, sudah paham semua. Baik, jika sudah paham semua, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.